Saya Jason Adriel dan saya akan memaparkan sedikit tentang karya saya yang berjudul Seks dalam Sastra Kontemporer Indonesia dari Sastrawangi sampai Eka Kurniawan. Jadi dalam karya ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana kebebasan berekspresi, terutama mengenai seks dan seksualitas mulai masuk ke Indonesia lewat mungkin kultur barat dan juga kultur dari negara-negara lain, dan juga bagaimana diimplementasikan oleh penulis-penulis beberapa yang saya telah pilih sebagai contoh. Pertama-tama, jika kita melihat sejarah seks dan seni sendiri, kita bisa melihat bahwa sejak era Yunani kuno ada sesuatu yang dapat dikatakan sebagai obsesi terhadap seks dan ketelanjangan. Kita dapat melihat seni yang seksual dalam vas, kita bisa melihat seni yang seksual dalam fresko di dinding-dinding juga. Lalu di Jepang pun, di Asia sudah pernah ada genre lukisan ukiyo-e atau cetakan kayu yang khusus melukiskan kegiatan seksual yang dinamai shunga, yang terinspirasi oleh lukisan-lukisan Tionghoa abad 13 hingga abad 14 yang sebenarnya ditujukan untuk tujuan kesehatan seksual, tetapi kemudian menginspirasi orang Jepang untuk melukiskan yang dinamakan shunga tersebut. Bahkan dalam shunga sendiri ada sebuah lukisan yang oleh pelukis Jepang terkenal yang bernama Hokusai, yang juga melukiskan bukan hanya antara manusia tetapi juga manusia dengan binatang-binatang laut, termasuk gurita, yang nantinya melahirkan sebuah genre manga yang dinikmati sedikit orang yang melukiskan hubungan manusia dengan gurita secara seksual. Sementara itu di Eropa kita bisa lihat dari permulaannya dari tadi yang sudah saya bilang di Yunani, kemudian ada juga di Roma, terutama kita bisa lihat di tembok-tembok dan juga vas-vas yang ada di Pompei yang baru-baru ini banyak ditemukan setelah dulu terkena volcano, dan juga lukisan-lukisan yang bergenre semacam erotis juga dari era Roma, yang kemudian pelan-pelan mulai memudar sejak menyebarnya agama Kristen yang nantinya akan menjadi gereja Katolik yang akan meregulasi segala hal dalam kehidupan manusia ini. Dalam sastra sendiri, kita juga dapat melihat perkembangannya dari abad-abad dahulu hingga sekarang. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang Kama Sutra karya Vatsayana. Kemudian ada novel-novel Marquis de Sade yang terkenal menunjukkan aspek seksual dan novelnya secara gamblang dan ekstrim. Bahkan dalam sebuah karyanya yang berjudul 120 Hari di dalam Sodom atau 100 Days of Sodom, yang menceritakan sebuah pesta seks raksasa yang berlangsung selama 5 bulan dan melibatkan karakter yang berusia macam-macam, bahkan termasuk remaja. Kemudian ada juga Anais Nin yang juga terkenal karena perselingkuhannya dengan Henry Miller, seorang penulis yang juga suka menulis tentang erotisme. Kemudian ada D.H. Lawrence juga dengan Lady Chatterley's Lover. Meski demikian, seks dalam sastra sendiri bertujuan bukan semata-mata hanya sebagai pemuasan hawa nafsu belaka. Penulis, terutama penulis-penulis modern, sering menggunakan seks sebagai moda transportasi untuk mengantarnya dari satu titik plot menuju titik lainnya. Di dalam beberapa karya pun, seks menjadi kulminasi dari pergulatan karakter-karakternya yang barangkali berjuang menghadapi stigma-stigma negatif dan sebagainya. Dalam bentuk karya yang menggambarkan perselingkuhan seksual, misalnya Madame Bovary atau Anna Karenina, yang juga menggambarkan pencarian tujuan dan kebebasan bagi wanita. Sementara itu, Marquis de Sade menganggap tulisan genre erotika adalah salah satu upaya pencapaian kemerdekaan, keleluasaan yang terbebaskan dari batasan-batasan moralitas, agama, ataupun hukum. Tak dapat dipungkiri bahwa agama dan moralitas yang dibawanya melalui ajaran-ajarannya menjadi salah satu petempur garis keras yang memerangi dibicarakannya seks, bukan sebagai semata yang tabu dan penuh dosa, tapi sebagai sesuatu kegiatan yang diterima secara umum dan jelas edukasinya. Di Indonesia sendiri, seks hadir sebagai semacam ritual pemanggilan hantu yang dipercayai semua orang, dilakukan kebanyakan orang, tapi tidak dibicarakan oleh banyak orang. Ia hadir di tengah-tengah kita secara konstan, terus-menerus dilakukan, tetapi hampir seperti penyakit kusta di zaman Alkitabiah.
Tetapi bagaimanapun kerasnya masyarakat Indonesia berusaha menegasikan keberadaan seks, ia tetap hadir dan ia pun tetap ditulis. Penulis Indonesia kontemporer pun semakin berani menunjukkan adegan seksual di dalam karyanya. Bukan sebagai tulisan pornografi, melainkan sebagai wujud kebebasan berekspresi, seperti yang dikatakan oleh Marquis de Sade tadi. Tentu saja karya sastra terus berkembang. Kita sudah mengalami ribuan tahun perkembangan dari era-era Homerus atau Homer di Yunani kuno, di mana dia menceritakan di Odyssey dari Odysseus dan juga The Iliad. Lalu kita mulai memasuki modern terus hingga di Indonesia sendiri kita mulai melihat perkembangan terutama dalam sastra realisme yang kita bisa lihat perkembangannya oleh Pramudia Anantatur di dalam karyanya berjudul Gadis Pantai. Ia menceritakan kisah neneknya yang didramatisasi sekaligus mengkritik kehidupan para priai. Dalam berbagai aspek, Pramudia adalah pemula karya realisme sosialis di Indonesia. Di dalam novel ini sendiri dapat kita lihat satu adegan yang dapat dikatakan sebagai adegan seks yang sangat disensor, sangat luas, ya tidak mendeskripsikan secara spesifik, tetapi kita mulai bisa melihat adanya aspek-aspek seksual dalam pernovelan Indonesia. Terutama kita mulai melihat perkembangan di Barat dan juga di Asia, mainland Asia, terutama di Jepang. Kita bisa melihat dalam karya Haruki Murakami yang berjudul Norwegian Wood, di mana dia menggambarkan seks secara eksplisit. Lalu juga ada Anais Nin dengan karyanya Henry and June yang menggambarkan perselingkuhannya dengan Henry Miller yang tadi sudah saya bilang, secara gamblang dan secara eksplisit apa yang mereka lakukan di kamar hotel dan sebagainya. Cahaya dalam bukunya tahun 2004 menyatakan bahwa hidup dalam kerumunan menyebabkan jiwa kita ikut terseret jiwa kerumunan tersebut, bukanlah diri kita sendiri. Dalam karya sastra yang akan dibahas nanti, mereka ingin menunjukkan bahwa seks itu adalah bagian dari kehidupan, seks itu adalah bagian dari mengada, dan bahwa seks itu tidak bisa kita hindari atau kita buang jauh-jauh begitu saja. Terutama dalam karya Ayu Utami yang berjudul Saman, yang dapat dikatakan sebagai pemula dari sastra wangi, juga Eka Kurniawan dengan Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Selain itu dapat disebutkan juga Norman Erickson Pasaribu yang menjadi suara kaum LGBTQ+, yang termarginalisasi dalam karyanya Sergius Mencari Bakus, yang menunjukkan pengaruh dunia luar serta pencarian jati diri manusia modern, termasuk menjadi nyaman dalam seksualitasnya sendiri. Demikianlah barangkali yang dimaksud Kierkegaard, menjadi diri sendiri yang otentik dalam dunia yang dianggapnya kehilangan otentisitasnya dan mengandalkan sistem semata. Artinya, kita tidak menjadi Tuhan diri kita sendiri, melainkan sebuah sistem belaka, semacam proses tesis antitesis, tesis antitesis, sintesis yang dicetuskan oleh Hegel. Memahami dan menerima seksualitas dan juga seks itu sendiri merupakan bagian dari self-expression yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Seks dalam karya sastra sendiri adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang seringkali dalam hubungan antara pria dan perempuan diperlakukan seperti hewan yang diperangkap, menurut Tuti Herati. Acap kali kebebasan ekspresi, terutama kepada wanita, berujung dengan represi. Pertama-tama kita bisa melihat dalam karya Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas oleh Eka Kurniawan. Eka Kurniawan dikenal sebagai penulis surrealis hingga realisme magis, bahkan hingga disamakan dengan penulis hebat Amerika Latin Gabriel Garcia Marquez, penulis Jepang Haruki Murakami, sampai juga Pramudia Anantatur. Meski demikian, Eka Kurniawan menghasilkan novel yang sulit untuk disama-samakan dengan penulis-penulis di atas. Di satu sisi, ia tidak begitu tertarik dengan realisme sosialis Pramudia. Magic realismnya berbeda dengan Gabo, atau dengan dunia metafisika ciri khas Murakami. Keindahan bahasa Eka Kurniawan terletak dalam kegamblangan bahasanya. Plot dalam novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas didorong oleh sebuah faktor yang barangkali dapat dianggap konyol, bahkan absurd, disfungsi ereksi. Ajo Kawir muda adalah remaja yang bermasalah. Ajo Kawir bersahabat dengan si Toke dari mereka duduk di bangku sekolah dasar hingga menginjak usia remaja. Ajo dan si Toke telah melewati masa-masa sulit sebagai anak yang bermasalah di kampung. Keduanya juga pintar mencari gara-gara, mulai berkelahi hingga terlibat dengan kasus pemerkosaan si Rona Merah, janda kampung yang ditinggal mati sang suami. Kasus pemerkosaan tersebut tak dikira Ajo sebagai berakibat fatal pada hidupnya.
Jadi dari trauma masa kecil itu terjadilah disfungsi ereksi dalam dirinya yang membuatnya menjadi seorang pemarah yang mencari tujuan hidupnya dengan kekerasan dengan siapapun yang dia bisa ajak berantem, hingga ia akhirnya bertemu dengan Itong. Itong adalah seorang ahli mixed martial arts yang akhirnya mengalahkan Ajo. Tapi mereka dalam proses berantemnya mereka jatuh cinta, kemudian menikahlah mereka meski si Ajo tidak bisa berhubungan seksual dengan Itong. Di dalam kisah ini kita banyak sekali menemukan komedi-komedi yang sangat gamblang, yang bahkan terdapat sebuah dialog antara Ajo dengan burungnya sendiri, di mana dia berbicara seakan-akan burungnya itu adalah sebuah karakter. Novel ini dapat dikatakan sebagai pencarian kedewasaan dalam diri Ajo Kawir, juga sebagai alegori mengenai damai. Tapi terlebih lagi kita menemukan bahwa seks dan seksualitas dinyatakan dengan berani dan gamblang oleh Kak Kurniawan. Topik yang tabu bagi masyarakat lokal ditulis begitu saja olehnya, dan karena itu novel ini menjadi novel yang menarik untuk dibaca. Sekaligus menampilkan humor yang jenaka sekaligus deadpan. Bahkan burung di novel ini seperti yang saya tadi bilang diperlakukan hampir seperti sebuah karakter yang mampu berdialog dengan karakter lain, terutama Ajo Kawir sendiri. Selain itu, pembaca juga dapat melihat perkembangan karakter Ajo Kawir di awal novel yang dipenuhi hasrat seksual maupun untuk bertikai, hingga mencapai kedamaian dengan dirinya sendiri dan juga burungnya. Kemudian kita memasuki Sastra Wangi, yaitu Saman oleh Ayu Tami. Saman adalah sebuah novel dari tahun 1998 oleh penulis Indonesia Ayu Tami. Novel ini dianggap sebagai karya sastra pertama yang memulai gerakan yang nantinya akan disebut Sastra Wangi. Ayu Tami mengekspresikan pandangannya tentang agama, seks, masyarakat, dan juga politik Orde Baru melalui novel ini. Sebagai penulis, terlebih lagi sebagai seorang perempuan. Ini dapat dilihat dari perspektif karakter-karakter yang terdapat dalam novel ini memiliki suara masing-masing. Dapat dikatakan bahwa para karakter berupaya menemukan diri mereka dalam segala yang mereka lakukan. Novel ini sendiri berkisah tentang seorang mantan pastor bernama Saman dan 4 perempuan yang bersahabat dari kelas 6 SD sampai mereka dewasa, yaitu Yasmin Monika, Syakuntala, Cokorda, dan Laila. Novel ini sendiri sangat erat hubungannya dengan pengalaman sang penulis sendiri. Menurut Aisyah, Wahyu, dan Wika Ningsih, Ayu Utami dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius, dan ia pun tumbuh menjadi seorang anak kecil yang religius. Tetapi semenjak beranjak dewasa, ia menjadi seorang agnostik dan meninggalkan agama, menyebutnya sebagai organisasi yang patriarkal dan penuh perselisihan. Sejak bab pertama, pembaca sudah disuguhkan permenungan mengenai dosa dan perselingkuhan. Dapat diterka bahwa ada hasrat, meski tidak dilanjutkan menjadi apa-apa. Misalnya dalam kutipan di bawah ini. Dia katakan, bibir saya indah. Ciumlah di sini, saya menjawab tanpa kata-kata. Tapi saya sudah berdosa, meskipun masih perawan. Terdapat hasrat yang tidak dapat lagi diekspresikan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan, dan dalam kasus ini berupa ciuman. Kembali terdapat keraguan moralitas di dalam kutipan tersebut dalam kata berdosa, serta seakan-akan kembali meneguhkan kesuciannya dengan kalimat meskipun masih perawan. Di dalam novel ini juga terdapat bagian-bagian yang membicarakan hak wanita di luar peran-perannya sebagai istri, sekretaris, dan sebagainya. Misalnya dapat kita lihat di kutipan ini. Yesus juga mencuci kaki murid-muridnya, lagi pula kamu sendiri kan orang Jawa. Aku mau memberondongkan argumen panjang tentang Yesusnya dan Jawaku. Misalnya, cucian-cucian Yesus itu adalah penjungkiran nilai-nilai, sementara yang dilakukan istri Jawa adalah kepatuhan dan ketidakberdayaan. Tetapi puncak cerita terjadi di bagian paling akhir novel ini, di mana Saman dan Yasmin saling mengirimkan surel dan membahas seks dan dosa dengan jujur. Dapat dikatakan bahwa mereka berselingkuh secara daring. Yasmin juga mengakui bahwa dia berhubungan seksual dengan suaminya sambil membayangkan Saman. Selain itu, Saman juga menceritakan kepada Yasmin bahwa ia melakukan masturbasi. Selain itu, Saman merupakan seorang mantan pastor yang juga menyatakan keraguannya atas keberadaan Tuhan, menambahkan kesan autobiografis dalam novel ini. Dalam ulasannya mengenai novel ini sebagai seorang juri dalam Dewan Juri DKJ, Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa komposisi bahasa yang belak-belakan seperti ini merupakan yang pertama di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Pada akhirnya kita melihat bahwa dalam novel kontemporer Indonesia kita sudah melihat perkembangan yang begitu pesat dari novel-novel karya Abdul Muiz mungkin, dan juga Ahdiat Kami Harja dari
era-era 40-an, 30-an hingga era sekarang, kita bisa melihat bahwa terdapat kebebasan berekspresi yang begitu luas, terutama dengan influence barat dan juga influence negara Asia lain di dalam novel-novel kontemporer kita.